والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مسلمين muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari ini, hari Sabtu 25 Rabiul Akhir 1436. Dirasa perlu untuk diingatkan tanggal 25 bulan akhir bagi yang merutinkan membaca Al-Quran setiap satu hari satu juz. Alangkah tepatnya kalau menggunakan kalender Hijriah, supaya sebulan tidak ada yang kurang, bahkan mungkin bisa bertambah. Bagi satu bulan 29, sehingga ada yang satu hari 2 juz. Tapi kalau menggunakan kalender Masehi, boleh jadi ada satu hari yang tidak baca Quran, karena ada yang 31. Nah, kita bacakan sekarang juz 25 dari mulai surat Asy-Syura, dan akan saya bacakan dengan riwayat Warash dari Imam Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim 'ain sin qaf. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير Sadaqallahul Azim. Kita perhatikan ayat 11 dari surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى. Allah telah menetapkan syariat untuk kamu demi kepentingan membuktikan dirimu sebagai orang yang beragama. Agama ad-din dibasmikan menjadi agama. Ini jangan dihubungkan dengan bahasa apa Sanskerta. Katanya tidak agama kacau. Ad-din itu bukan tidak kacau. Ad-din itu artinya tunduk dan ada balasan. Makanya Yaumiddin diartikan hari pembalasan. Dan ad-din itu tunduk hanya kepada Allah. Kalau dinun adiyan, ya sikap manusia di dunia bagaimanapun. Kalau ada orang yang saya tidak mau tunduk kepada apapun siapapun, saya ingin bebas, saya gagah, saya kaya, sebetulnya dia sudah tunduk kepada kegagahan dirinya dan tunduk kepada kekayaan, lupa kepada pemilik kekayaan dan pemilik kegagahan. Itu yang dialami oleh Fir'aun kan. Fir'aun tunduk kepada kedudukannya sehingga dia berjuang agar menjadi hamba kedudukan, dan dia menghabiskan energi mengajak manusia untuk supaya tunduk kepada kedudukannya. Artinya dia pelayan kedudukan. Tidak ada manusia yang tidak bisa tunduk. Tidak ada manusia yang bebas sebenarnya. Baru akan merasakan bebas nantilah di akhirat. Bagi orang yang memang saat ini mengikat, membatasi diri. Bila di dunia berupaya untuk membatasi diri dengan batasan yang Allah tetapkan, Allah berikan nikmat kebebasan diri nanti di akhirat.
manusia yang di dunianya berjuang untuk bebas, tidak mau membatasi diri, nanti di akhirat sangat-sangat terbatas segala-galanya. Mau makan nggak bisa, maksakan diri makan, yang dimakanlah duri. Mau minum nggak bisa, yang kalaupun haus dan haus terus-terusan, yang diminum adalah minuman yang bisa merusak usus, bisa merusak tenggorokan. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan bila sudah dimakan, diminum, tidak menghilangkan lapar, tidak menghilangkan haus. Terus semakin meningkat laparnya, semakin meningkat hausnya. Itu karena memang tidak mau hidup membatasi diri di dunia. Ingin bebas, ternyata kebebasan di dunia tidak tercapai, dan di akhirat semakin terasa beratnya kehidupan. Dan orang yang tidak mau capek di dunia, siap-siap capek di akhirat. Dan orang yang siap capek di dunia dengan melaksanakan perintah Allah, mudah-mudahan di akhirat istirahat. Makanya doa yang sangat populer dari Rasulullah, di antaranya adalah Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan tambahan usia bagi kami ini sebagai tambahan bekal untuk akhirat. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan apabila sudah tiba saatnya ajal, sehingga mati menjemput kami, jadikanlah kematian sebagai jalan menuju istirahat. Min kulli syarr. Istirahat, rest, betul-betul aman, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada lagi yang menggoda. Itu yang dimaksud dengan doa, ya. Bukan istirahat dari bekerja. Belum cukup nih bekerja ini. Dengan datangnya mati belum cukup bekal kita. Dengan pekerjaan kita berupa salat yang belum pasti benar, berupa baca Quran yang belum pasti benar, saum yang belum pasti benar. Aduh, belum cukup. Jadi bukan istirahat dari amal, tapi istirahat dari berbagai tantangan, berbagai godaan, berbagai bujukan rayuan duniawi. Pas meninggal, sekarang relax, tidak ada lagi syaitan yang menggoda. Itu kajian, ya, rahasia dari doa yang diajarkan Rasul. Asli doanya panjang kan, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, jadikan, Allahumma jadikanlah dunia ini sebagai tempat beramal. Aslih lana dinana, ya. Ya Allah, perbaikilah bagi kami praktek kehidupan kami dengan beragama ini. Aslina dinana alladhi wa ismatu amrina. Sebab dengan agama semua manusia akan berjuang untuk meraih pemeliharaan hidup selama di dunia. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaiki bagi kami kehidupan dunia kami yang merupakan tempat kami beramal. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan siapkanlah bagi kami, Allah sediakanlah bagi kami kehidupan akhirat yang merupakan tempat kembali kami. Lalu dilanjutkan dengan kalimat waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan selama di dunia ini sebagai tambahan bekal untuk masa depan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah mati yang pasti akan dialami ini sebagai proses menuju istirahat. Istirahat dari sekian banyak kesibukan menghadapi berbagai tantangan duniawi, godaan duniawi. Makanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah merintih di sore hari sambil memegang jenggotnya dengan badan gemetar,
membanjiri pipinya dengan air mata. Dia berkata, ya dunia, urri ghairi ali ta'arradti am ilayya tashawwaqti bayantuki thalathan la raja'ta fiha fa'umruki qasir wa khatariqi haqir ahin min qillati zadi wa bu'ni safar wa wa'thati tariq. Wahai dunia, wahai kenikmatan dunia, wahai gemerlapannya dunia, jangan kau dekati aku, jangan kau tipu aku, jangan kau rayu aku. Kalau engkau merasa penting untuk mengganggu, untuk menipu, untuk merayu, yang lain saja, jangan aku. Sungguh sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Bayantuki salatan darajata fi fa umruki qasir, usiamu sebentar nian. Wa khataruki haqir, derajatmu sangat hina. Ini ungkapan Ali kepada kenikmatan dunia, jabatan tinggi, kekayaan berlimpah, perhiasan, kemudian daya tarik lainnya. Dia katakan, sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Kemudian dia menyatakan, aku ini sedang menempuh perjalanan hidup yang tidak ada ujungnya, yang memerlukan bekal yang sangat banyak. Hingga saat ini aku belum merasa punya bekal. Dan perjalanan sekarang sungguh rumit, terjal, banyak gangguan, banyak godaan. Ungkapan ini dikisahkan oleh seorang hamba Allah bernama Mutarrif kepada Muawiyah pada saat Muawiyah memaksa Mutarrif untuk menyampaikan apa yang terkesan buat kamu dari kehidupan Ali. Pada waktu Muawiyah minta, terangkan kepada aku sifat Ali, kata Mutarrif, enggak sanggup aku. Maaf, aku enggak sanggup. Tidak ku maafkan kamu sebelum kau sampaikan kepadaku apa yang kau temukan dari Ali. Aku mohon maaf, enggak akan ku maafkan sebelum kau nyampaikan. Akhirnya Mutarrif, baiklah kalau begitu. Maka dia ungkapkanlah sifat-sifat Ali yang cukup panjang sampai kepada kalimat yang tadi. Ali, pada satu sore aku dengarkan dia mengucapkan, ya dunia ghurri ghairi ali ta'arradti am ilayya tashawwaqti. Muawiyah mendengar kalimat itu, dia mengatakan, benar, memang demikianlah dia. Dengan kepergian dia, rasanya hilanglah ilmu Islam. Muawiyah betul-betul mengagungkan Ali, menghormati Ali. Muawiyah betul-betul sering mengenang kehidupan Ali. Nah, kalau sejarah, buku sejarah mengatakan bahwa Muawiyah musuhnya Ali, gimana ya? Iya, siapa itu yang pertama berkata bahwa Muawiyah itu musuhnya Ali, atau Ali itu musuhnya Muawiyah? Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Baiklah, kalau pamannya antara sejarah dengan sejarah bertentangan, silahkan aja lah. Buku sejarah dengan buku sejarah berseberangan, silahkan saja. Tapi kalau buku sejarah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, jelas kita ambil Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa antara selama sahabat itu adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih memerhatikan yang lainnya ketimbang dirinya sendiri walaupun dirinya sangat memerlukan. Itulah komunikasi antara sama sahabat. Dan siapa yang dimaksud sahabat? Bukan Muawiyah mungkin, itu mah sudah murtad. Demikian kata orang-orang tertentunya, disebutnya murtad. Baik, kalau Anda mengatakan murtad, punya bukti enggak? Yaitu Al-Quran dihilangkan, punya bukti enggak? Al-Quran dihilangkan, itu yang mana yang dihilangkan itu? Iya kan, Al-Quran diturunkan 17.000 ayat, sekarang nggak nyampe 7.000. Punya bukti nggak 17.000 itu? Kita tentang bukti saja lah.
Iya, kata dalam buku sejarah. Buku sejarah punya bukti nggak bener. Kita mah gitu aja lah. Susah-susah amat itu. Banyak mempermasalahkan yang tidak jelas. Makanya kita katakan sejarah milik masa lalu, buku sejarah milik para penulis dan pembaca. Antara buku sejarah dengan sejarah banyak perbedaan. Buktinya sejarah Indonesia tahun 2014 saja, kita sebagai pelaku nggak tahu yang mana yang benar. Banyak berita yang berseberangan. Atau 2015 sama ya? Iya, atau 2015 sekarang pemanya. Yang benar tuh yang mana gitu. Apakah Bambang siapa yang KPK? Budi Gunawan dengan Bambang Wijayanto. Jadi yang berani KPK atau Polri kita nggak tahu dah. Kalau pemainnya 15 tahun mendatang kita masih hidup, kemudian ada buku sejarah Indonesia tahun 2015 masalah Polri dengan KPK, kita ditanya gitu, tolong kan Anda hidup pada zaman itu, terangkan kepada kami yang benar yang mana. Nggak tahu. Apalagi peristiwa 14 abad yang lalu, lebih susah lagi gitu. Alhamdulillah kita sebagai muslim punya Quran yang sumber beritanya adalah yang menciptakan alam, yang menciptakan otak, yang menciptakan semua pemikiran, yang menciptakan semua ingatan. Allah nggak mungkin lupa. Dan Al-Quran diturunkan sebelum Al-Quran sudah ada sebelum Rasulullah lahir, sudah tersusun demikian. Maka semua peristiwa tidak keluar dari program yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu sekian banyaklah berita tentang sahabat, tentang Nabi, tentang Al-Quran. Semua berita kita terima kalau tidak berseberangan dengan Al-Quran. Yang berseberangan kita jauhi. Kalaupun ada bukunya, cukup untuk supaya didokumentasi saja, kita simpan. Nah, kita lihat kembali kepada ayat yang dibaca. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan. Allah telah menetapkan syariat buat kamu dalam urusan agama ini, ma wassa bihi Nuhan, yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi awhayna ilaik ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi tidak ada perbedaan substansi agama dari sejak zaman Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Nah, kemudian setelahnya Nabi terakhir wafat, kok ada perbedaan gitu? Ini dikemanakan otaknya gitu kok yang percaya ini nih? Mereka terkena doktrin perkataan-perkataan orang-orang yang disebut imam, yang disebut pemimpin. Ini kasihan sekali ini. Bahkan sudah mencapai tingkatan tinggi dalam latar belakang akademiknya, tapi kok bisa gitu ditipu dengan berita-berita yang tidak punya bukti. Apa yang disampaikan Allah kepada Rasul terakhir, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, isinya sama, la ilaha illallah. Dan kalimatnya disebutkan bahwa Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini juga sangat menarik nih. Kalimat awhayna ilaika, yaitu Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, lengkap. Ini dalam satu ayat disebut 5 Rasul yang diangkat sebagai ulul azmi. Kan ulul azmi itu ya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Di sini ada dalam satu ayat. Itu surat Asy-Syura ayat 11. Isinya apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Tegakkanlah oleh kamu agama ini, yaitu proses perjalanan hidup manusia mesti ditundukkan kepada aturan ini. Nah, din itu artinya tunduk. Semua kehidupan manusia harus tunduk kepada aturan ini. Kalau sama-sama memang karena Allah, la tatafarraqu.
kamu nggak berkepentingan untuk pecah belah kan? Justru berkepentingan untuk bersatu. Ya tapi kan berbeda pemikiran. Berbeda bukan untuk pecah belah, berbeda bukan untuk bermusuhan, berseberangan. Enggak, perbedaan biasa. Makanya dalam ajaran al-Islam itu ada yang disebut dengan syariat, ada sunnah, ada fiqih. Syariat satu, yaitu syara'alakum minad-din ma wasabi. Bahkan bukan cuma satu antara beberapa kelompok muslimin yang hidup saat ini, tapi satu juga dihubungkan antara umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya. Satu syariat itu. Syariat Allah satu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Apalagi yang sekarang semuanya umat Nabi Muhammad, ya pasti satu syariat itu. Nah kemudian untuk memahami syariat lebih jelas, lebih rinci, gunakan hadis Nabi. Ya pada pertemuan saya dengan seorang tokoh tersebut, ya waktu saya pulang dari Tanah Suci di pesawat ngobrol, dia menyatakan, iya tapi harus hadis sahih, kata dia. Saya langsung tegaskan, oh iya, dan hadis sahih itu hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis sahih itu adalah bayanun lil Quran, tafsirun lil Quran, penjelasan, perincian dengan Al-Quran, itu hadis sahih. Saya batasi makna hadis sahih, tidak menyebut dengan Bukhari Muslim. Sebab kalau saya sebutkan Bukhari Muslim, kata dia mungkin berbeda. Bukhari itu pembohong katanya, Muslim itu pembohong. Yang sahih adalah yang riwayat Ahlul Bait katanya kan gitu. Ah terserah dari mana datangnya itu hadis, yang penting kalau sesuai dengan Al-Quran itu sahih. Lebih kepada substansi hadis sahih saja. So kalau sudah bicara riwayat, bisa bicara sejarah lagi nanti. Nah, sejarah yang dijadikan pegangan satu kelompok beda dengan sejarah yang dijadikan kelompok yang lain, nggak akan mencapai solusi. Tambah masalah. Ya, jadi jangan berpecah belah. Kabural musyrikin ma tadum ilaihi wa yajtabi lima yasha'u ila ma yasha'u. Baik, kita terima dulu deh. Tadi yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kembali nih Ustadz Saiful ya. Alhamdulillah. Ini cuman suaranya kecil banget di saya nih. Gitu ya. Nah, gimana ya gini. Sekarang besar nggak nih kalau begini nih? Nah, ini baru besar. Jadi Ustadz Saiful, Pak Asep Tatang, siapa lagi? Pak Kunto, Pak Haji Kunto. Oh tetap, ya. Tinggal dua lagi yang belum datang ya. Iya betul. Ya dah, nggak apa-apa lah. Jadi gini, saya mengambil 2 poin saja ya. Saya cuplik 2 hal saja dari uraian Ustadz Saiful tadi ya. Satu, mengenai pembatasan itu harus ada, dan itu pembatasan yang ditentukan oleh Allah. Kita jangan mau merdeka, ikutlah apa kemerdekaan tapi dengan batasan Allah. Nah kemudian mengenai sejarah tadi ya, sedikit ini sejarah dari dulu memang menjadi polemik juga lah ya. Jadi akhirnya saya bilang begini ya, tadi kan oleh Ustadz Saiful dikatakan ya, Rasulullah ya, sejarah itu yang paling afdol, itu yang ada dalam Quran yang disampaikan Rasulullah. Jadi akhirnya dulu pernah dibahas mengenai penulisan sejarah. Dikatakan bahwa tidak bisa, penulisan sejarah itu tidak subjektif gitu. Bagaimanapun itu bergantung daripada perasaan sentimentalita daripada tim penulis, tetap berperan. Jadi akhirnya macam mana kita mau pakai sejarah ini ya? Saya bilang terakhir sebagai pengujinya satu saja. Kita kembali juga kepada Rasulullah. Rasulullah juga membawa sejarah. Jaminan kita kan, saya suka membuat satu macam persoalan. Saya bilang begini, apa jaminannya bahwa Quran itu bukan kebohongan Muhammad? Apa yang menjadi bukti saksi? Tidak ada suara dari langit atau tulisan di atas langit mengatakan, wahai manusia, terimalah itu Quran, itu memang wahyu dari Allah kepada Muhammad. Tidak ada secara konkret seperti itu pembuktiannya. Suara dari langit atau tulisan bercahaya di atas langit, karena tidak ada.
Ya kalau kita mau bukti yang fisik lah ya. Nah, jadi sekarang jaminan bahwa Quran itu bukan kebohongan Muhammad hanya satu saja, Al-Amin, kejujuran Muhammad itu yang menjadi jaminan. Nah, itu juga adalah sejarah itu. Sejarah paling akhir tinggal satu saja sebagai penjamin bahwa kita bisa menjadikan itu sebagai pedoman kebenaran kalau penulisnya itu jujur. Nah, itu saja. Nah, kemudian kembali lagi kepada tadi mengenai kebebasan tadi ya. Saya minta tolong kepada Ustaz saya, di Al-Quran saya pernah baca. Ini Amerika ini termasuk fenomena dalam Quran. Ada itu ayatnya, dikatakan begini, janganlah kalian terpesona dengan sebuah negeri yang mereka itu hidup berhura-hura dengan kebebasan, kira-kira begitulah arti ayat itu. Ada ayat itu, saya pernah baca. Jadi, ini Amerika ini dalam Quran sudah jadi fenomena. Sama seperti fenomena Fir'aun kah, atau fenomena Abu Jahal kah. Jadi sesuatu yang sudah tertulis di Quran ini sebenarnya suatu fenomena yang cukup signifikan. Amerika ini termasuk kasus ukhrawi juga gitu, tapi ukhrawi yang negatif gitu. Nah, ini saya kaitkan kebebasan itu dengan Valentine Day sekarang ini. Kemarin itu dari Unpad ada seorang ahli antropolog, kalau nggak saya bersama Bapak Ira, dia sangat mendukung ini Valentine Day. Dia bilang ini bagus, hari kasih sayang yang muncul itu bagus. Jadi dipakai dia Valentine Day. Kurang dengan kasih sayang dalam dia begitu. Jadi ini goblok lah orang Indonesia ini. Lamun memakai Valentine Day macamnya kasih sayang. Iya. Doanya, Allahumma ahdini miskinan wa abidni miskinan wa ajni. Nah, itu pembatasan yang ditunjukkan oleh Rasulullah secara hablum minan nas. Hablum minallahnya Quran, fikih, situasional. Nah, jadi ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan, matikan dalam kemiskinan, kumpulkan aku bersama-sama orang miskin. Ini luar biasa ini hadis. Saya pernah tanyakan sama satu ulama, dia bilang hadis Rasulullah yang tidak populer katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting bagi kita untuk mengemukakan kepada seluruh masyarakat dunia tentang jaminan Al-Quran itu benar dengan bukti-bukti yang dirasakan saja. Tidak hanya bukti-bukti yang diyakini, yang dirasakan. Apa di antaranya? Allah memelihara Al-Quran, bukti dengan adanya para penghafal Al-Quran melalui anak-anak kecil. Ada enggak yang lain? Gitu aja lah. Kalau umpamanya dikembalikan lagi kepada sejarah, ini karena yang menerimanya adalah Muhammad Al-Amin. Ya kata kamu Al-Amin, kata aku enggak, masih bisa begitu. Tapi kalau sekarang yang terasa gitu, anak-anak kecil bisa menghafal Quran sampai 30 juz, bukankah itu jaminan bahwa Allah memelihara? Betul, subhanallah. Ya. Kemudian bahasa Quran sama di seluruh dunia. Nggak ada yang kitab-kitab yang lain di seluruh dunia sama bahasanya. Iya, betul. Kemudian aturan baca Al-Quran dipelajari seluruh dunia. Ada nggak kitab yang lain yang punya aturan baca sampai dipelajari? Kemudian angka-angka. Kemudian jumlah surat sampai tulisannya sama seluruh dunia. Masih banyak lagi yang lain. Baik, kita terima dulu. Radio Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ustaz, memang Al-Quran itu subhanallah gitu ya. Nah, mungkin saya menyimpang dari tema ya tentang sejarah ya. Ini kan Allah itu dalam Al-Quran selalu orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga gitu ya. Sering gitu. Nah, definisi iman menurut Al-Quran, menurut Allah itu apa, sehingga
aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur itu disebut amal soleh gitu. Jadi definisi amal soleh, beriman dan beramal soleh itu menurut Allah itu seperti apa gitu. Selain yang apa ya, maksudnya yang kecil-kecil itu apa gitu definisinya, sehingga kita dari bangun tidur sampai tidur itu bisa beramal soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nyambung yang tadi sedikit lagi ya tentang kasih sayang yang sekarang seakan-akan dengan mengangkat nama Valentine seakan-akan kita tidak punya kasih sayang. Memang mereka mah sangat perlu itu mengangkat istilah itu, karena mereka kerjaannya antara satu waktu dengan waktu yang lain, dari satu kelompok-kelompok yang lain kan saling menjatuhkan terus. Dalam Islam itu kasih sayang terus-terusan yang disebut dengan silaturahim itu kan. Bahkan Rasul menegaskan, man arada ayyubsata fi rizqi wa ayyubsata fi rizqi wa yubsata rahimah. Siapa yang ingin barokah hidupnya, produktif hidupnya, dan barokah umurnya, hendaklah wujudkan silaturahim. Dan silaturahim itu adalah kasih sayangnya bukan cuma sebatas komunikasi emosional itu, sampai akhirat itu. Kalau kasih sayang yang diangkat dengan istilah Valentine kan itu, bahkan kalau penilaian agama itu saling menjerumuskan itu, saling menjatuhkan ke neraka kan. Karena dengan kemaksiatan ya terlepas itu makan urusan penilaian lah gitu. Tapi yang jelas Islam mewujudkan kasih sayang itu adalah menyayangi keyakinannya, pemikirannya, penggunaan jasadnya, penggunaan hartanya. Disayangi jangan sampai disalahgunakan. Itu kasih sayang dalam Islam lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Itu barangkali terkait dengan kasih sayang ya. Kemudian barusan definisi iman, definisi amal soleh nantilah, karena definisi itu sendiri pemikiran manusia ya. Tapi iman dan amal soleh kata Allah gitu. Mengapa betul ya? Tadi mau koreksi ini apa namanya? Pak Faiz katanya kurang 2 atau kurang 1. Kiai mau nanya ini, di dalam Quran ayat mana yang menerangkan kata bahwa harus menghormati nabi lain gitu? Bahwa jangan menghina nabi yang lain karena mereka kan menghina nabi kita, apa bagaimana gitu kira-kira? Iya, itu kalimat di akhir Al-Baqarah kan, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jadi orang beriman itu menyatakan kami beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada semua Rasul, semua Nabi. Tidak kami beda-bedakan satu Nabi dengan Nabi yang lain. Nah, tidak kami beda-bedakan artinya keimanan kami kepada Nabi Muhammad sama dengan keimanan kami kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Adapun umpamanya Al-Quran menyebutkan bahwa masing-masing Nabi punya keistimewaan, itu Allah yang menjelaskan, dan kami imani perbedaan yang Allah tetapkan. Jadi perbedaan bukan kami yang membeda-bedakan, tapi Allah yang membeda-bedakan. Ya, jadi itu kan cocok dengan rukun iman, bahwa kita percaya kepada Rasul. Sedangkan sekarang yang terjadi di dalam kenyataannya kan orang-orang menghina gitu ya, seperti seperti orang sebelum. Jadi itu tidak konsisten dengan rukun iman, rukun Islam yang kita pegang. Jadi kalau saya berpendapat bahwa ada suatu konspirasi untuk memecahkan agama-agama, sebenarnya bukan hanya agama Islam saja, termasuk juga memecahkan agama Kristen yang dikatakan sebagai 72 dan 73 firqah itu. Dan apakah kita tidak cukup cerdas gitu untuk melihat bahwa ada suatu kejahatan yang tersistematis dan sudah terencana untuk memecah belahkan umat, yaitu ya kira-kira ya umat yang pertama yang mendapat wahyu itu ya. Jadi buktinya kan bahwa Nabi Musa juga dilawan sama mereka, Nabi Isa juga dilawan oleh mereka, dan Nabi Muhammad yang makin jauh makin dilawan lagi. Nah, perpecahan dalam Islam itu mengalirnya seperti ke sana gitu. Kalau misalnya agama Kristen pada waktu penulisan
pada penentuan Injil itu pada tahun 325 tahun di Nikea itu ada campur tangan Romawi. Jadi mungkin bukan campur tangan Yahudi, tapi campur tangan Romawi, di mana kitab-kitab asli dalam bahasa Ibrani itu dihilangkan gitu, dan berubah menjadi Katolik Roma dengan bahasa Latin. Jadi tidak ada yang bahasa dunia itu mungkin bukan orang-orang Yahudi yang membuat, tapi orang-orang Romawi. Tapi bukan tidak mungkin orang-orang Yahudi di belakang orang-orang Roma itu, karena mereka memang luar biasa sih, mereka diberikan kecerdasan yang luar biasa. Tapi kalau antara Syiah dan Sunni yang kita bicarakan tadi, jelas Abdullah bin Sabah ada di belakang itu dari awal. Jadi dan kenapa gitu? Jadi kita tetap mempertahankan itu mungkin kayak ya. Iya. Makanya yang patut dijadikan pegangan oleh kita, dari manapun cerita, dari manapun sejarah yang datangnya itu, entah sejarah itu datang dari Muslim, dari non-Muslim, bila tidak berseberangan dengan Al-Quran, boleh-boleh saja kita terima. Tapi kalau pemainnya berseberangan dengan Al-Quran, walaupun dikatakan ini datang dari seorang ulama Islam, bukan sekedar umat Islam nih, dari ulama Islam, kalau berseberangan, ya kita jadi tidak temukan Al-Quran. Kan waktu itu imam 4 mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu berkata bahwa dalam ajaran kami, kalau misalnya kalian menemukan yang bertentangan dengan Quran, buang, gitu ya. Jadi itu udah kalimat pertama seperti itu. Jadi harusnya tidak ada pertentangan di antara kita gitu. Makanya Imam Malik menyebutkan, kullu wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illa al-maqsum illa sahibu hadhil maqbarah. Kata Imam Malik, semua ungkapan boleh kita tolak, boleh kita terima, kecuali ungkapan yang dikeluarkan oleh orang yang ada dalam kuburan ini, gitu. Jadi setiap ungkapan manusia relatif semuanya juga, mungkin salah, mungkin benar. Yang pasti benar hanya ungkapan Rasul. Hanya saja untuk sekarang ini, dulu waktu Imam Malik masih hidup, belum banyak hadis maudhu, belum banyak hadis palsu ya. Tapi setelahnya, belakangan, kan banyak yang menciptakan ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasul. Sekarang jadi bingung juga kan, kalau berpegang kepada ucapan tadi Imam Malik, hanya ungkapan Rasul yang mesti kita terima. Orang berkata ini sabda Rasul, padahal bukan lagi. Nah, makanya ukuran utama sekarang untuk mengukur benar dan tidaknya, lihat Quran yang pasti. Dan kebenaran Al-Quran ini tadi sebagaimana kita saksikan di seluruh dunia sama, nggak ada perbedaan, nggak ada dalam Al-Quran ini surat ini doif, ini surat ini pemainnya sahih, ini surat ini maudhu, nggak ada dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang berani, walaupun umpamanya orang-orang yang memang berusaha untuk merusak gitu, tapi mereka tidak berani berkata ayat ini doif, nggak ada itu. Walaupun umpamanya beberapa tokoh dari Syiah menyatakan ini ayat ini dibuang sebagian, mana buktinya yang dibuang? Dan kalau ada yang dibuang, siapa yang membuang? Abu Bakar dan Umar. Kemana peran Ali sebagai Amirul Mukminin? Kenapa nggak dikembalikan? Bukankah Ali itu kan hafal Al-Quran? Kemana peran dia tuh? Kemudian setelah Ali, Ahlul Baitnya pemanya kan, yang karena mereka membatasi man Ahlul Bait kan kepada Hasan Husain saja. Kemana peran Hasan dan Husain radhiyallahu anhu? Kenapa tidak mengembalikan yang hilang itu? Kalau memang ada yang hilang. Jadi ungkapan bahwa Al-Quran dibuang oleh sahabat itu penghinaan kepada Ali dan kepada keturunannya. Iya, sebab yang belakangan kan Ali dan keturunannya yang mengawal. Mereka tidak sadar gitu. Mengawal original. Dari satu segi mereka selalu mengatakan ya Ali menerima wahyu, bahkan ada yang mengatakan Quran itu turun kepada Ali sebelum kepada Muhammad. Dan itu diungkapkan oleh beberapa ulama mereka yang saya dengar dari YouTube, bukan tertulis. Kalau tulisan siapa dulu yang nulis kan? Tadi kan sebutkan bahwa penulisan sejarah itu tidak bisa lepas dari unsur subjektif, termasuk tulisan-tulisan di internet juga kan, tidak bisa lepas dari unsur. Tapi kalau bahasanya langsung, ucapannya langsung, ini kan terdengar susunan kalimatnya. Dia sebutkan itu, Ali menerima wahyu sebelum Muhammad. Kalimatnya begitu.
Dan sekian banyak ayat katanya disebutkan bahwa ini adalah untuk Ali. Ya baik, kalau memang Anda punya keyakinan seperti itu, kemana peran beliau sewaktu jadi khalifah? Kenapa membiarkan yang hilang kok nggak dikembalikan? Apalagi Ini menyangkut dirinya ya. betul, ini kalau kita mempertanyakan bila Ali tidak mengembalikan lagi, atau mereka tetap memandang bahwa ada yang hilang dan oleh Ali tidak dikembalikan, ini bisa-bisa dipandang menuduh Ali sebagai yang lemah, nggak mampu mengembalikan, menuduh Ali sebagai yang lemah, tidak hafal Al-Quran. Iya, betul membiarkan. Dan sekian banyaklah tuduhan kembali tanpa mereka sadari. Iya, betul tidak menyadari. Ini yang memang perlu jadi pertanyakan kepada mereka itu. Ya, mari Namide. Telepon lagi. Oh iya, ada telepon. Tadi Umara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini Ustadz, dulu waktu di Mara juga ya Ustadz bisa katanya ada salah satu Quran di Indonesia yang apa gitu, ada yang salah tulisannya. Nah tapi penerbitnya Ustadz rahasiakan itu kalau tidak salah yang mana ya? Iya. Ya, Terjemahan. Ya. Tulisan Al-Quran memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Kitab itu tulisan. Jadi Allah memberi nama dengan Al-Kitab, dengan Al-Quran, dengan Al-Zikr, dengan Al-Furqan. Kalau kita membeli yang disebut dengan membeli Quran, sebenarnya yang kita beli itu mushaf. Dipegang, pas dibuka, maka akan terlihatlah Alkitab, yaitu tulisan. Lalu kita baca, maka akan terdengarlah bacaan, yaitu Quran. Quran itu bacaan, kitab itu tulisan. Nah, jadi yang kita pegang dengan tangan itu mushaf namanya, lembaran-lembaran yang dulu-dulunya hanya berupa kertas, sekarang tidak mesti kertas, bisa di handphone, digital. iya, bisa di iPad, bisa di tablet. Sekarang itu lembaran-lembarannya bisa disentuh. Nah kemudian ketika kita lihat tulisan-tulisannya, Alkitab ditulis tanpa alif, dibaca panjang, itulah kitab. Bismillah, ba dengan sin bersatu, beda dengan Bismi Rabbik, ba dengan sin terhalang oleh alif. Itu sudah resmi dari Allah. Tulisan Quran itu seperti itu. Rabbil alamin, alamin dibaca panjang a-nya tapi tanpa alif. Malik yaumiddin dibaca panjang ma-nya tapi tanpa alif. Itulah Alkitab. Ketika kita dengar Malik yaumiddin, nah itu Quran. Ketika kita lihat tulisannya, oh tanpa alif, itulah Alkitab. Nah, dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Ketika kita dengar bacaannya, dzalikal kitab, kalimat Alkitab dengan bacaan panjang taknya itu menunjukkan satu kitab. Pas kita lihat tulisannya, Alkitabu tanpa alif, sehingga bisa memiliki dua bacaan, kitab dan kutub. Kalau kitab satu, kalau kutub banyak. Dalam Al-Quran ini, tulisan Alkitab lebih dari 200 tempat. Ditulis tanpa alif kecuali 2 tempat, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nah, min kitabi itu pakai alif. Kemudian dalam surat An-Naml, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kalimat kitabim mubin itu pakai alif. Selain dari yang 2 tempat itu, ternyata tidak pakai alif. Ini terpelihara. Nah, bila ibu menemukan mushaf Al-Quran di rumah ibu yang tulisan dzalikal kitabu taknya pakai alif, silahkan lihat oleh ibu penerbitnya mana. Gitu aja. Jadi tidak saya yang menyebutkan penerbit mana, tapi ibu lihat itu penerbitnya mana.
Masihkah ada penerbit yang lain? Silahkan. Itu berarti yang memang kurang perhatian kepada keaslian Alkitab. Apakah itu disengaja tulisannya berbeda, ataukah karena ketidaktahuan? Yang jelas kita yakin itu semuanya tidak berpengaruh bagi keaslian Alkitab, karena di seluruh dunia tersebar tulisan Al-Quran dengan tulisan yang sama. Kalau di Indonesia ada percetakan yang mencetak dengan tulisan yang berbeda, paling-paling hanya di Indonesia, dan itu pun buat masyarakat Indonesia sendiri tidak ngeh bahasanya kan. Iya kan? Betul. Dan saya memang saya perlihatkan beberapa mushaf. Ini bukan satu mushaf di Indonesia. Jadi ada beberapa penerbit yang menerbitkan mushaf Al-Quran, tulisannya banyak perbedaan. As-Sirat Maliki pakai alif, Alkitab Razaqnahum pakai alif. Bahkan dalam satu ayat dari Al-Baqarah, di situ terdapat 6 kata yang dibaca panjang tanpa alif, yaitu surat Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. As-salihati, so-nya panjang, haknya panjang, itu tanpa alif ditulisnya. Tapi beberapa mushaf saya temukan pakai alif. Anna lahum jannat, jannat dibaca panjang naknya, itu juga tanpa alif. Tajri min tahtihal anhar, al-anhar juga tanpa alif. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Mutasyabiha, syaknya panjang, itu juga tanpa alif. Walahum fiha azwaj, azwaj juga dibaca panjang tanpa alif. Mutahharah wa hum fiha khalidun, khalidun khoknya dibaca panjang juga tanpa alif. Itu yang tulisan yang asli dari sejak zaman Rasulullah, sahabat, sampai sekarang terpelihara. Kalau umpamanya dalam karya ilmiah kemudian tulisannya pakai alif, nggak masalah, itu bukan mushaf standar. Atau umpamanya dalam tulisan-tulisan komputer yang bukan program mushaf Al-Quran, tulisannya ada alifnya, itu bukan mushaf yang standar, tetapi hanya kata-katanya saja yang dipelajari. Dan dalam satu surat ditemukan tulisan qala, ada yang pakai alif, ada yang tidak. Umpamanya sekarang bagi yang para pendengar di mana saja berada, kalau penasaran, silahkan buka surat Al-Mu'minun ayat 108 dengan 112. Awal Al-Mu'minun dengan awal Al-Mu'minun ayat 108 dan juga ayat 112 dan 114. Di situ ada kalimat qala. Nah, qala untuk ayat 108 itu pakai alif. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tetapi qala pada ayat 112 itu tanpa alif. Demikian pula qala pada ayat 114 itu juga tanpa alif. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kemudian qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Lalu qala illa labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dan ternyata ini mengandung makna. Qala tanpa alif dengan qala pakai alif itu mengandung makna. Itu untuk satu riwayat pembacaan, satu qiraat pembaca, satu qiraat. Apalagi kalau beda qiraat, lebih lagi maknanya. Jadi Al-Quran ini mukjizat tulisannya, mukjizat bacaannya, mukjizat isinya. Dan tentang mukjizat tulisannya ini belum banyak orang berbicara. Ya, insya Allah dalam bulan Februari ini mudah-mudahan beredar buku yang sudah saya tulis. Judulnya Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Sudah siap dicetak, kemarin sudah diedit. Nah, sekarang tinggal menentukan mau dicetak di mana. Karena Makdis walaupun berjuang untuk menjadi penerbit, tapi belum punya
percetakan. Ya mudah-mudahanlah ke depan Allah berikan rezeki untuk memiliki percetakan ini. Sekarang juga milih-milih mana nih yang lebih ringan gitu biayanya. Nah ini ya sekitar 400 halaman. Tapi yang saya bahas baru surat Al-Fatihah tambah Al-Baqarah 50 ayat. Baru segitu yang dibahas. Itu udah 400 halaman ya? Iya. Itu hanya membahas tentang mukjizat huruf dan tafsir qiraat. Bukan tafsir secara luas. Kalau tafsir secara luas ya mungkin kemampuannya sangat terbatas. Dan ini juga saya mungkin masih punya niat ingin melanjutkan tafsir qiraatnya. Tapi kalau mukjizat hurufnya, wah akan kehabisan umur pakai itu aja terus. Tapi kalau tafsir qiraat sangat terbatas karena memang yang dibaca berbeda dalam ayat itu enggak semuanya. Tapi kalau huruf semuanya mengandung perbedaan tulisan dengan bacaan. Tapi kalau qiraatnya enggak banyak. Wallahu a'lam. Enggak Pak Kunto belum bersuara nih. Masuk juga belum. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik. Ada satu hal yang barangkali kalau kita perhatikan tadi dari uraian Pak Kiai Haji Saiful Islam Mubarak mengenai Al-Quran ini sudah memuat seluruh apa yang akan terjadi di alam ini, di alam semesta ini, termasuk bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ya, karena Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Aizah, di mana terjadi sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi kita mengetahui dari Al-Quran juga bahwasanya ada ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan perjalanan hidup Rasul ketika ada sesuatu yang kemudian oleh Allah dilakukan suatu semacam koreksi ya terhadap Rasul sendiri. Nah ini menarik tentunya bagaimana kita bisa mencerna bahwasanya semuanya itu sudah final sebelum Rasul lahir, tetapi juga memuat sesuatu yang terjadi di tengah-tengah ketika Rasul sedang hidup kan gitu ya. Ini barangkali juga sama dengan halnya kita sebagai umatnya yang dalam perjalanan waktu hidup kita ini ada hal-hal yang kita jumpai dari waktu ke waktu, namun sebetulnya juga rekaman apa yang akan terjadi dalam diri kita juga toh sudah ada di Lauh Mahfuz, kurang lebih seperti itu. Hanya kalau kita memahami dalam pengertian skala waktu, tentu semuanya itu karena kalau Allah tidak terkena dengan perjalanan waktu, karena semuanya itu bagi Allah sudah terjadi, tidak ada yang belum terjadi kan kira-kira begitu. Hanya kalau kita kaitkan dengan takdir, nah memang ada takdir yang ditetapkan, ketetapannya oleh Allah muncul ketika terjadi pada saat kita berjumpa dengan peristiwa tersebut. Nah ini juga kaitannya dengan antara perbedaan atau mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan tulisan dan bacaan tadi. Karena kalau tulisan tentu saja yang dikompilasi di era sahabat ini berdasarkan arahan petunjuk dari Rasulullah SAW yang tentu saja juga tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini barangkali Pak Kiai kalau akan ada satu penjelasan mungkin akan sangat menarik. Terima kasih. Iya. Jadi kita lihat fakta ya, bahwa tulisan Al-Quran ini terpelihara sampai tulisan qala tadi ada dua bentuk penulisan, kitab ada dua bentuk penulisan. Kalau sekiranya bukan dari Allah, kenapa kok sampai berbeda antara tulisan qala di satu ayat dengan qala di ayat yang lain? Demikian juga Alkitab, dan perbedaan tersebut terpelihara sejak dahulu sampai saat ini. Padahal para penulis sekarang juga, para pembaca di Indonesia belum perhatian itu, tetapi diikuti saja, dipegang saja. Itu menunjukkan Allah yang menjamin. Allah yang menjamin gitu kan. Saya kemarin tuh ya membaca satu tafsir Asy-Sya'rawi yang membahas tentang ayat kursi.
Dulu saya memberanikan diri berkata bahwa Allah menjamin sebutan nama Allah hanya untuk zat yang maha satu, dan tidak ada orang yang muslim dan non muslim, mukmin dan non mukmin yang berani memberi nama anaknya dengan Allah. Ya. Itu memang oleh Allah diatur lisannya enggak gitu. Nah, ternyata kemarin saya membaca tafsir Asy-Sya'rawi, ngomong begitu juga. Alhamdulillah apa yang sudah saya ucapkan dulu ternyata sama nih dengan pemikiran. Nah, demikian pula sekarang Al-Quran. Nggak ada gitu yang menerangkan ini kalau ini sama ini, kenapa tulisnya berbeda? Enggak itu. Kalau ada yang nulis disamakan karena ketidaktahuan itu, bukan yang usul kesengajaan. Nah, jadi di sini jelas sekali seperti Alkitab pemanya. Nggak ada yang menerangkan ini kitab samain aja lah tulisannya, kenapa dibedakan? Nggak ada. Kalau ada yang menyamain itu karena ketidaktahuan. Baik, kita terima dulu. Radio Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Aden wilujeng ini kumaha dama. Alhamdulillah saya sadayana. Hatur nuhun Aden. Abdi gaduh ajengkeun sakedik sejanedah koreksi na bawiraos. Aya sepuh anu nyarios kieu Aden. Engke bakal pendak sareng hiji zaman saurna teh. Quran kantun seratanana anu dakwah kantun sapetangna anu ngawas kantun haleuangna. Tah lajeng naha ieu kamana maksadna sareng kumaha loyogna Aden eta pepeling sepuh teh. Rupina eta anu maksad ditaroskeun. Hatur nuhun kana panampianana abdi tawisni tenan. Permios Aden tilami ngadeheus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang Rasul sendiri sudah mengingatkan bahwa nanti itu akan datang satu zaman Al-Quran hanya menjadi hiburan, jadi nyanyian gitu, tidak diamalkan. Jadi ya nasihat sepuh tadi itu diambil dari ungkapan Rasul, cuma diurai dengan bahasa yang lebih pas untuk masyarakat. Demikian pula umpamanya ya tinggal capetang naungkul kan, bahwa Al-Quran juga sudah menyebutkan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204 ditegaskan sekian banyak manusia yang punya keahlian untuk menyusun kalimat yang sangat menakjubkan. Dalam hal apa? Mayyujibuka qawlu fil hayati dunya, dalam urusan mencari kenikmatan dunia semata. Wa huwa aladul khisam, dan dia memperalat Al-Quran yushidullah, atau memperalat hadis tetapi untuk kepentingan duniawi yang sebenarnya dia mengganggu perjalanan ibadah. Itu kan cocok dengan Ali Imran ayat 7 ya Kiai? Ya. Sebagian orang-orang yang disesatkan akan menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Jadi mohon maaf, jadi ada orang yang membaca Quran dan belajar Islam tapi dia disesatkan gitu. Nah, itu mungkin yang harus memang satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan sih. Ya, saling berkaitan. Betul, sangat berkaitan. Jadi kalau tadi menyebutkan yu'jibu qawluh, mengagumkanmu ungkapannya itu. Tapi fil hayati dunya, dalam urusan dunia sebenarnya cuma karena yushidullah, menggunakan kata Allah, menggunakan kata firman Allah, orang itu begitu yakin. Sebenarnya siapa dia? Akhir ayat menyebutkan bahwa aladul khisam, dia musuh yang paling berat, paling jahat. Iya, menggunakan Al-Quran, dan sekarang sudah banyak sekali menggunakan kalau Ta'ala, kalau Rasulullah. Kalau kita lihat ya, para yang kiai dulu bicara tuh, jadi orang-orang Yahudi yang ahli
orang-orang Yahudi yang ahli Islamologi gitu. Iya. Mereka luar biasa, tapi kenapa tidak mau menjadi Islam gitu? Iya. Yang mengagungkan Quran tapi tidak beriman kepada Quran. Dan mungkin orang-orang